Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novelia Kotronada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 7 langkah diagnosis penyakit akibat kerja mengenai kasus berikut. 7 langkah diagnosis PAK ini mengacu pada Permenkes nomor 56 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelayanan PAK. Untuk langkah yang pertama adalah dengan penegakan diagnosis klinis. Penegakan diagnosis klinis ini dibagi menjadi 3, yakni dengan anamnesa, dengan pemeriksaan fisik, dan dengan pemeriksaan penunjang. Lalu selanjutnya adalah anamnesa. Anamnesa sendiri dibagi menjadi 2, yakni anamnesa umum dan anamnesa khusus. Setelah dilakukannya anamnesis, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik disesuaikan dengan keluhan yang ada di anamnesis, yakni mati rasa atau gaal pada tangan bagian kanan, yakni tepatnya pada jari-jari. Nah, diketahui bahwasanya hal tersebut salah satu penyebabnya adalah karena terjadinya kelainan pada nervus medianus, sehingga pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan Valenthes, yakni dengan seperti ini selama 60 menit, maksudnya 60 detik. Lalu Tinel test dengan mengetuk seperti ini, lalu dengan prior test seperti ini selama 60 menit. Maksudnya 60 detik untuk mengetahui apakah terdapat nyeri pada tangan. Melakukan pemeriksaan fisik, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pemeriksaan penunjang, yakni yang pertama dengan pemeriksaan neurologis dengan EMG atau elektromiografi seperti ini. Lalu selanjutnya dengan pemeriksaan radiologis dengan sinar X, USG, CT scan atau MRI. Lalu yang ketiga adalah dengan pemeriksaan laboratorium, yakni dengan tes darah lengkap. Dilakukannya anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan diagnosis adalah carpal tunnel syndrome. Langkah yang kedua, yakni dengan menentukan pajanan yang terjadi pada pekerja di tempat kerja. Hal ini bisa diketahui dari proses kerja yang dilakukan oleh pekerja, seperti berikut. Langkah yang ketiga, yakni dengan menentukan hubungan antara pajanan dengan penyakit yang diderita oleh pekerja. Salah satu caranya adalah dengan identifikasi hubungan menggunakan evidence-based medicine, atau juga bisa menggunakan list dari ILO Occupational Disease atau ICD Occupational Code seperti ini. Langkah yang keempat, yakni menentukan kecukupan pajanan. Hal ini salah satunya dapat diketahui dari anamnesis pekerjaan yang lebih detail seperti ini. Langkah yang kelima, yakni menentukan faktor individu yang berperan. Hal ini digunakan untuk menentukan faktor individu yang dapat menjadi perancu. Contohnya seperti ini. 6, yakni penentuan faktor lain di luar tempat kerja. Hal ini menentukan adanya faktor lain yang dapat menjadi perancu. Salah satunya adalah hobi atau pekerjaan sampingan. Contohnya pada kasus ini, ibu yang menjadi pekerja hanya bekerja di tempat industri sepatu, tidak bekerja di tempat lain hanya sebagai ibu rumah tangga. Langkah yang terakhir atau langkah yang ketujuh, yakni penentuan diagnosis okupasi, dapat disimpulkan bahwa carpal tunnel syndrome atau CTS merupakan penyakit akibat kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.